Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ni'matani azimatani an'amallahu bihima ala abdi. Ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan. Dua nikmat itu atas hambanya, atas kita semua. Nikmat yang besar itu yang pertama adalah al-ula tanwi'ut ta'at. Nikmat yang pertama yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah tanwi'ut ta'at, menjadikan taat itu beraneka ragam, menjadikan taat itu bermacam-macam, menjadikan taat itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. As-salah seperti sembahyang, itu taat namanya. Wa zikri, ada taat yang namanya zikir. Wa tilawatil Quran, ada taat itu namanya tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula taat itu rupanya bentuknya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa gairiha, dan selainnya. Jadi itu merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, bahwa taat itu bermacam-macam. Liyastakhiffaha wa yastahliha, supaya kita ini menjadi ringan, supaya kita ini menjadi manis melakukan taat itu. Ditanakulin, dengan berpindah min ta'atin ila ta'atin, dari satu taat kepada taat yang lain. Nah, kita baca zikir, kayaknya kita baca pulang salawat, nah berpindah, baca lagi tasbih. Lalu kita semakin inting, dan ada rasa kenikmatan dalam perpindahan dari satu taat kepada taat yang lain itu. Nah, itu nikmat Allah yang mungkin belum pernah kita ketahui bahwa itu nikmat, dan belum kita syukuri nikmat itu. Fa in kanat min naw'in wahid sa'imatha an-nafs wa tarakatha istisqala. Maka jika adalah taat itu satu macam, andai kata taat itu semacam aja, niscaya bosan akan dia oleh nafsu kita dan meninggalkannya karena merasa berat. Makanya amalan itu semacam aja ada, berupa la ilaha illallah aja, kada ada lain, kada ada amalan, kada ada salawat, kada ada tasbih, kada ada istighfar, kada ada salat, kada ada apa. Amalan cuma Allah mengulahkan sebuting aja, Allah mengulahkan satu aja, zikir misalnya. Nah, akhirnya jadi bosan. Bisukan pagi itu juga dibaca, sore itu juga dibaca, malam yang itu juga dibaca. Akhirnya kita bosan. Bila mana bosan, otomatis kita meninggalkannya. Nah, jadi itu nikmatnya, itu anugerah Allah yang besar kepada kita. Taat itu banyak, taat itu bermacam-macam. Lianna sya'nan nafs an la taduma ala halin wahid, karena keadaan nafsu itu dia tidak kekal atas satu keadaan. Nafsu ini paling kada katuju semacam aja, kada katuju. Apakah kada katuju nafsu itu kalau semacam aja. Misal kita berisi pakaian putih-putih aja kada mau nafsu. Mesti ada hendak hijau, ada hendak hitam. Pokoknya nafsu kita kada mau satu keadaan.
Ala taral insana idza dawama ala ta'amin wahid tas'amuhu nafsuh. Adakah tidak engkau lihat manusia itu bila mana dia mengakali atas satu macam makanan maka bosan akan dia nafsunya. Hari-hari itu aja makanannya, tentu kita bosan. Dan ini terjadi zaman Bani Israel. Padahal makanan ini makanan surga, al-man was-salwa, yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Ini makanan yang istimewa, al-man was-salwa. Tiap hari dikirim dari langit. Makanan yang tidak ada dalam dunia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun makan itu, Bani Israel bosan, hendak minta makanan sayur, makanan hina, makanan rendah, sayur minta, bayam, kangkung diminta, karena sudah bosan dengan satu macam makanan. Nah demikian halnya ibadah, demikian pula taat. Kalau itu hanya semacam membuat bosan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum tanwi'ut ta'at li thalathati awjuhin. Taat itu dijadikan berbagai macam bentuknya karena tiga keadaan. Karena tiga keadaan. Yang pertama, liyastariha min nau'in ila nau', agar seseorang itu menjadi lapang dari satu ke satu yang lain. Coba aja kita membaca ratib. Ratib itu senang dibaca karena berpindah-pindah, dari istighfar pindah ke salawat, pindah ke subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pindah lagi wala haula wala quwata, berpindah-pindah. Jadi ratib itu jadi rasa inting dibaca. Yang pertama itu taat tadi bermacam-macam. Yang pertama supaya kita lapang. Yang kedua walitasbuta lahun nisbah. Nah, supaya sabit bagi orang itu nisbah. Karena kalau dia misalnya hanya mengamalkan la ilaha illallah, dia paling dinisbahkan sebagai ahlinya la ilaha illallah. Tapi kalau orang ini macam-macam, nah dia bisa disebut orang yang mengamalkan la ilaha illallah, bisa disebut orang yang mengamalkan salawat, bisa disebut orang yang mengamalkan tasbih, disebut orang yang mengamalkan baca Quran. Nah banyak nisbah-nisbah yang ditujukan kepada orang yang mengamalkan tadi, supaya banyak ngaran kita ini. Nah jadi kalau kita satu aja amalan, misalnya salawat saja, kita ahli salawat saja, kada ahli zikir, kada ahli tahlil, kada ahli tasbih, kada ahli baca Quran. Kalau salawat saja bacaan kita. Nah jadi supaya banyak nisbah-nisbah itu dijadikan taat tadi macam-macam. Yang ketiga, walituqama alaihil hujjah, agar didirikan atasnya hujjah. Nah, akhirnya di akhirat kita ditanya, kenapa engkau tidak taat? Bosan ya Allah. Nah, makanya Tuhan taat tuh banyak. Kalau ikam bosan sembahyang, baca Quran. Ikam bosan ini, baca ini. Nah, jadi itu untuk menjadikan hujjah Allah kepada kita, sehingga kita tidak ada alasan malas untuk taat kepada Allah, tidak ada alasan untuk tidak berzikir kepada Allah, karena banyaknya macam-macam zikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal ibadatu ma'an nasyat walau qallat a'zamu minal ibadah ma'al kasal. Ibadah itu disertai dengan semangat, disertai dengan rajin, gairah, sekalipun sedikit,
itu lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah beserta malas sekalipun banyak. Orang sembahyang tarawih 4 rakaat saja, 2 salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, tapi inya bagus, rajin. Pada 20 menguliat. Ini sudah imam baca surah hanya berdiri, bahunjurlah. Allah lebih suka sedikit tapi ma'an nasat, beserta rajin. Fal ibadatu ma'an nasat walau qallat a'zam minal ibadah ma'al kasal wa in kasurat. Nah, ibadah itu rajin, sekalipun sedikit bilangannya, itu lebih besar nilainya daripada ibadah yang disertai dengan malas sekalipun banyak hitungannya. Jadi kalau kita beribadah misalnya baca sholawat 10, la ilaha illallah 10, subhanallah bihamdih 10, la haula wala quwata illa billah 10, pindah lagi astagfirullah 10 lagi, pindah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil 10 lagi. Tapi tiap kali perpindahan itu membuat kita semangat, tiap kali perpindahan membuat kita rajin, membuat kita manis. Itu lebih baik daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali tapi disertai dengan adanya malas itu, disertai dengan adanya bosan itu. Li'anna al-ibrata laysat bi kasratil his wa innamal ibratu bi wujudil ma'na. Karena yang dipandang itu bukannya banyaknya kenyataannya, bukan banyak bilangannya, bukan banyak hitungannya, tetapi yang dipandang itu adalah adanya maknanya. Jadi Allah memandang ibadah itu kualitasnya, memandang kualitasnya, bukan yang dipandang banyaknya. Orang yang bersedekah misal 1 juta tapi kualitasnya bercampur dengan riya. Allah lebih suka orang beribadah bersedekah 100.000 tapi dengan murni karena Allah. Allah kada pandang jumlah rupiahnya, tapi yang dipandang Allah kualitas itu. Nah, sama halnya dengan bacaan-bacaan tadi. Kalaunya banyak rajin itu lebih disukai Allah lagi. Banyak tapi kada berubah rajinnya, kada berubah semangatnya, bahkan makin banyak makin semangat, nah itu paling disukai Allah. Yang jadi pilihan ini jikalau banyak tapi malas, nah lebih baik sedikit tapi semangatnya ada.